Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep himpunan. Sebelum kita memasuki konsep himpunan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu arti himpunan. Nah, himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Himpunan berupa kumpulan benda atau objek yang ciri-cirinya diidentifikasi dengan jelas. Nah, memiliki ciri-ciri nih himpunannya. Yang pertama, suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, E, dan sampai Z tuh. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang kedua, anggota himpunan ditulis di antara tanda seperti ini ya. Ini disebut dengan tanda kurung kurawal. Kemudian ciri yang ketiga, antara anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, seperti ini ya. Contohnya nih, kurung kurawal. Himpunannya, anggota himpunan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, seperti ini ya. Dan bisa juga tuh himpunannya seperti yang nomor 2 nih. Kurung kurawal dulu. X di mana X lebih dari negatif 3 dan kurang dari 3. Nah, begitu ya. Kemudian contoh himpunan nih. Kumpulan huruf alfabet. Nah, itu kan jelas huruf alfabet itu kan A, B, C, D, E, F sampai Z. Nah, itu jelas, itu disebut himpunan. Ciri-ciri himpunan tadi kan diidentifikasi dengan jelas. Nah, itu poinnya. Kemudian contoh yang kedua, kumpulan bilangan bulat lebih dari 1. Bilangan bulat lebih dari 1. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu jelas juga. Kemudian untuk contoh yang ketiga, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, di sini tidak termasuk himpunan. Kenapa? Karena bunga-bunga yang indah itu kan kurang jelas tuh. Indah menurut, misal kita nih mengidentifikasi sebuah benda, kita menganggap benda itu indah, tetapi orang lain tuh belum tentu menganggap benda itu indah. Nah, seperti juga itu kan belum jelas tuh. Nah, seperti itu ya untuk himpunan. Kemudian cara menyatakan himpunan. Nah, yang pertama dengan menggunakan kata-kata atau sifat-sifatnya. Contohnya nih, B, di mana B bilangan asli kurang dari 6. Itu diapit oleh kurung kurawal ya. Kemudian yang kedua, dengan cara mendaftar. Contohnya nih, kurung kurawal dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu ya. Kemudian untuk yang nomor 3, dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya B sama dengan X, di mana X sama dengan bilangan asli kurang dari 6. Nah, bisa dibaca dengan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah 5, bilangan kurang dari 6. Gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu himpunan kosong dan himpunan semesta. Kita masuk ke himpunan kosong dulu ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinyatakan dengan lambang kurung kurawal yang kosong atau seperti ini tandanya. Kemudian contohnya nih. Diketahui P adalah segitiga yang jumlah sisinya 4. Nah, kita kan tahu tuh, segitiga tuh kan jumlah sisinya tuh ada 3. Kenapa di sini disebutnya sisinya ada 4? Nah, begitu. Anggota dari himpunan tersebut tidak ada sehingga disebut dengan himpunan kosong. Nah, begitu ya. Himpunan tersebut dapat dituliskan dengan sebagai P sama dengan kurung kurawalnya itu tidak ada isinya atau P dengan tanda seperti yang ini. Nah, begitu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S besar. Contohnya nih, tentukan himpunan semesta dari himpunan-himpunan di bawah ini. P sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, himpunan semesta dari himpunan P yang mungkin yaitu S besar sama dengan
Ini kan kita tahu nih 1, 3, 5, 7, 9 ini adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, kita tulis saja tuh S sama dengan kurung kurawal dulu. Ditulis bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, begitu ya. Dan selanjutnya masuk ke diagram Venn. Nah, diagram Venn ini seperti yang ada di gambar. Diagram Venn digambarkan di 4 gambar yang ada di atas nih. Sudah dilihat ya, 4 gambar yang ada di atas. Nah, untuk keterangannya, keterangan yang gambar pertama yang ini. Nah, ini kita lihat dulu. Himpunan bagian. Himpunan B, lihat B-nya itu kan di dalam A. Dapat dikatakan bagian dari himpunan A apabila semua anggota himpunan B merupakan anggota dari himpunan A. Nah, seperti ini gambarnya ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, itu dilihat di dalam lingkaran itu dituliskan A sama dengan B. Kemudian keterangannya, himpunan yang sama. Himpunan Venn ini menyatakan bahwa jika himpunan A dan B terdiri dari anggota himpunan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota B merupakan anggota A. Nah, sama ya, sama dengan tuh. Kemudian untuk gambar yang ketiga, nah itu kan beririsan. Kita lihat keterangannya, dinyatakan dengan himpunan yang saling berpotongan. A dan B itu saling berpotongan. Diagram Venn ini digambarkan di mana dua himpunan saling berpotongan karena memiliki kesamaan. Contohnya, jika terdapat himpunan A dan B, keduanya saling berpotongan. Apabila memiliki kesamaan, maka hal ini berarti anggota yang masuk ke dalam himpunan A termasuk juga ke dalam himpunan B. Nah, begitu ya. Kemudian untuk gambar yang keempat, kita lihat keterangannya. Himpunan yang saling lepas. Nah, tidak ada hubungan di antara mereka tuh. Himpunan A dan B bisa dikatakan saling lepas jika anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Nah, gitu ya. Kemudian kita masuk ke contoh. Diketahui himpunan berikut. Yang pertama, S. S itu adalah himpunan semesta ya. Bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Untuk himpunan B, bilangan asli kurang dari sama dengan 5. Dan untuk himpunan B, yaitu 6, 7, 8. Gambarkan diagram Venn dari himpunan-himpunan tersebut. Nah, kita diketahui nih ada 3 buah himpunan. Yang pertama himpunan semesta, yang kedua himpunan B, dan yang ketiga adalah himpunan A. Penyelesaiannya kita lihat dulu nih. Himpunan S, bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Kurang dari sama dengan 10. Kita lihat dulu bilangan asli itu kan dimulai dari bilangan 1 sampai tak terhingga. Jadi kita lihat bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Sampai 10 tuh. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kenapa jadi sampai 10? Karena ini kurang dari sama dengan. Yang diperhatikan sama dengannya ini. Padahal kan kurang dari itu. Padahal tidak sampai 10. Tetapi ada menyatakan kurang dari sama dengan. Jadi 10-nya itu diikutkan ke dalam himpunannya. Itu ya. Kemudian merupakan himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Himpunan semesta dalam diagram Venn dilambangkan dengan S yang diletakkan di pojok kiri diagram nih. Nah, itu ya untuk penjelasan untuk himpunan semesta. Kemudian kita masuk ke himpunan A. Himpunan A diketahui bilangan asli kurang dari sama dengan 5. Kita lihat lagi. Kurang dari sama dengan 5. Jadi 5-nya kita masukkan ke dalam himpunan. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk himpunan B itu sudah jelas nih, dikatakan himpunan B terdiri dari 6, 7, 8. Kita tulis nih. Ini tidak memiliki irisan sehingga A beririsan dengan B. Sehingga A irisan B itu adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena kita lihat satu himpunan untuk B dan A tidak ada ya kesamaan. Saling lepas nih.
himpunan A dan B saling lepas sehingga kurvanya saling berpisah. Anggota-anggota himpunan A diletakkan pada kurva A, sedangkan anggota-anggota himpunan B diletakkan pada kurva B. Anggota himpunan S yang tidak menjadi anggota himpunan A dan B diletakkan di luar kurva A dan B. Digambarkan dari contoh di atas. Nah, seperti ini. Ini kan himpunan A dan himpunan B tidak memiliki kesamaan, jadi sama-sama saling berpisah. Seperti gambar yang ada, nah gambar yang nomor 4 ini saling pisah karena tidak ada memiliki hubungan. Nah, untuk himpunan A itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, kita tulis di dalam lingkaran A. Kemudian untuk himpunan B itu terdiri dari 6, 7, 8, kita tulis di dalam 6, 7, 8-nya di dalam lingkaran B. Kemudian sisa dari semesta itu adalah 9 dan 10. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah di dalam lingkaran himpunan A dan lingkaran himpunan B. Jadi untuk semesta yang di luar itu adalah sisa dari himpunan A dan himpunan B. Nah, begitu ya Dede sekalian. Nah, begitu dulu penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih sudah menonton. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.